Bangga bersarung mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa Al-Bahjah TV, berjumpa kembali dengan saya Firas Wizi, yang insya Allah di episode kali ini kita akan menemani waktu jelang berbuka puasa Ramadan. Pemirsa, dengan pembahasan yang menarik dan bermanfaat tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Sebelumnya kita akan sapa terlebih dahulu guru kita tercinta Buya Yahya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat berkat doa para pemirsa. Masya Allah. Semoga senantiasa dijaga oleh Allah. Amin, amin, amin. Ramadan bisa benar-benar dilalui dengan penuh kekhusyuan. Amin, amin. Semakin dekat kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan Buya Yahya sekeluarga. Amin. Amin. Alhamdulillah. Baik Buya, langsung saja kita kepada pertanyaan ya Buya. Mengenai pengertian ilmu akidah Buya. Bagaimana? Ilmu akidah itu ilmu yang paling penting. Ilmu tentang bagaimana kita beriman dengan benar. Iman tok kalau nggak benar nggak berguna. Mereka beriman tapi keyakinannya salah. Bahkan setiap agama mengatakan mengklaim ada iman. Cuman imannya adalah tidak sama dengan iman yang diajarkan oleh Islam. Maka ilmu akidah adalah ilmu yang mempelajari tentang beriman yang benar. Bagaimana kita berkeyakinan yang benar. Orang bisa yakin tapi keyakinan yang salah kan bisa. Betul, ya. Karena salah dugaan menjadi keyakinan tapi salah. Tapi di dalam Islam ilmu ini dibahas dengan detail khusus yang sering disebut dengan ilmu akidah atau sering disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam. Ini mempelajari tentang keimanan. Makanya di situ biasanya, alhamdulillah sudah kita hadirkan sebenarnya dalam buku kecil namanya fikih praktis akidah, bukan akidah praktis, akidah 50. Itu dibahas tentang bagaimana beriman kepada Allah. Itulah. Betul. Cara iman kepada Allah, mengenal Allah dan seterusnya. Itu ilmu akidah. Jadi ilmu akidah, ilmu keimanan dan sangat penting. Orang harus punya keimanan. Dan iman nggak cukup, tapi harus iman yang benar. Keyakinan yang benar. Maka di dalam Islam, untuk sampai kepada keyakinan yang benar itu ada rambu-rambunya. Bukan setiap berita kita dengar lalu kita yakini. Oh enggak dong. Kita harus ada apa sih yang harus kita yakini. Maka itu dibahas oleh ahli akidah. Pakar akidah, para ulama-ulama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari masa ke masa. Masya Allah Bu ya. Sebagaimana Bu ya, di iman ini ada beberapa manhaj begitu Bu ya. Nah kita ini kan bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah seperti apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri Bu ya? Sebetulnya pada zaman Nabi nggak ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, istilah Asy'ariyah nggak ada. Adanya hanya Islam. Islam, akidah yang benar, mengenal Allah, Allah zat yang maha tunggal, Allah yang maha. Ini Nabi. Cuman bersama berjalannya waktu, di saat ada futuhat Islamiyah, kepercayaan Islam, berinteraksi dengan agama-agama yang berbeda. Di situ mulai ada masuk, atau orang yang masuk Islam tapi dengan latar belakang keyakinan. Sehingga masih ada sisa-sisanya. Sehingga tiba-tiba di saat berbicara tentang Islam ke bawah. Sehingga perlahan demi perlahan ada pergeseran. Pemahaman tentang Islam. Dari Islam yang Islam nggak ada masalah. Tapi menjadi Islam yang sudah mulai kecampuran sesuatu yang lainnya. Waktu berjalan terus. Ternyata muncul di situ adalah kesesatan dalam beriman. Kesesatan dalam beriman. Nah, maka ulama yang dalam akidah yang benar ini ingin mengembalikan mereka kepada akidah yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Maka tidak ada cara kecuali mereka harus memangkas akidah-akidah yang sesat. Kemudian yang tersisa adalah akidah yang benar. Akidah yang sesat masih ada. Nah, makanya di situ ada misalnya ada kelompok yang bukan ahli sunnah wal jamaah, kan begitu? Misalnya kelompok ada disebut itu ada Jabariyah, ada Qadariyah. Qadariyah adalah ada suatu kelompok, ada Jabariyah kelompok. Jadi ahli sunnah wal jamaah ini adalah ulama yang ingin mengembalikan umat dari ketersesatan karena bercampurnya akidah tadi kepada akidah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kan ada kelompok sesat, kan ada kita belajar. Itu sebenarnya mereka ngaku Islam.
pada dasarnya mereka adalah Islam, tapi ada pergeseran nilai menjadi keluar. Sehingga ulama ahli haq mengumpulkan pemahaman pemikiran ini, sehingga pemahaman ini adalah diwaris oleh murid-murid menjadi satu seperti manhaj begitu, yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaati. Maka di sana ada kelompok ahli sunnah wal jamaah, banyak kesesatan di dalamnya, sehingga sampai hari ini harus kita yakini yang paling benar adalah ahli sunnah wal jamaah, karena memang sudah benalunya sudah dipangkas oleh para ulama. Nah, ahli sunnah wal jamaah ini ada terwakili juga. Baik, ahli sunnah wal jamaah adalah, nah, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengerucut lebih kecil lagi. Ulama ahli sunnah wal jamaah ini adalah seperti Imam Abul Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Maka setelah itu ahli sunnah wal jamaah ini adalah tersimpulkan kepada dua tokoh besar ini, namanya Abu Mansur al-Maturidi dan Abul Hasan al-Asy'ari. Nanti ada Abu Ja'far at-Tahawi. Kemudian ini tersebar. Ini adalah mereka itu berjuang terus untuk menjaga akidah, agar akidah ini selamat. Sehingga muncul kelompok besar, dua kelompok besar, namanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, karena pengikut Abu Hasan Asy'ari, sama Maturiyah, pengikut Abu Mansur al-Maturidi. Di antara ini keduanya nggak ada perbedaan. Dan itu yang tersebar dari masa ke masa. Makanya kalau disebut ahli sunnati wal jamaati, ya adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ada di sana adalah akidah Imam Abu Ja'far at-Tahawi ada. Kita sebutkan ini supaya kami hadirkan dalam kitab akidah praktis. Mohon lah yang ingin detailnya bisa lihat sana. Nah, sengaja kami sampaikan ada rindu, ada akidah praktis, mohon disampaikan nih akidah praktis, akidah 50 dan sebagainya. Nah, Abu Ja'far at-Tahawi dengan akidah Tahawiyah yang sangat masyhur juga. Nah, antara ahli sunnah jamaah Asy'ariyah Maturidiyah tidak ada perbenturan. Perbedaannya perbedaan bukan di usul akidah, di furul akidah. Secara umum sama, nggak beda. Jadi imam akidah kita adalah Abul Hasan al-Asy'ari sama Abu Mansur al-Maturidi. Nah, kemudian ada ciri khas lah selama ini. Apa sih ciri-cirinya? Ya itulah memahami sifat 20 ya. Itu adalah termasuk yang disebut dengan istilah akidah Asy'ariyah. Dan itu tersebar di penjuru dunia. Asy'ariyah Maturidiyah terbesar penjuru dunia, khususnya di Indonesia. Maka Indonesia adalah mayoritas adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah dengan ciri khas, kalau Anda ke musla-musla pelosok di daerah mana, suruh membaca sifat Allah wujud, kita hafal mereka. Yaitulah Asy'ariyah. Itulah Asy'ariyah. Sebelum muncul orang-orang nanti, nah ini harus kita waspadai. Ada orang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi jauh dari manhaj Asy'ariyah. Akhir zaman. Mengaku ahli sunnah karena ahli sunnah kendaraan mewah. Semuanya pengen ngaku ahli sunnah, ahli sunnah, ahli sunnah. Padahal ahli sunnah ada manhajnya. Kitab Asy'ariyah, Abu Hasan Asy'ari, murid-muridnya, kutub-kutub ulama Asy'ariyah banyak. Makanya kalau kita belajar akidah kan dari dasar, mulai dari aqidatul awam, akidahnya orang awam, sampai kifayatul awam, untuk kesempurnaan orang awam yang berakidah, kemudian sampai jauharatut tauhid dan seterusnya. Nah, ini perlu. Kemudian kami juga rekomendasikan kepada siapapun yang ingin lebih luas lagi, baca kitab-kitab baru seperti karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Kubral Yaqiniyat. Itu sudah banyak diterjemahkan dengan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa ini. Ini kitab indah. Intinya, bahasanya akidah kita adalah akidah Islam, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah, Buya. Kemudian Buya, ada pertanyaan mengenai dalil wahyu dengan akal versus akal. Nah, seperti di dalam ahli sunnah wal jamaah itu ada ciri. Ada pilar-pilar agama. Cirinya adalah mereka mencintai sahabat Nabi dan mencintai ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak pakai dua pilar ini pasti bukan ahli sunnah. Sebab ada kelompok yang mencintai ahli bait Nabi Muhammad tapi benci sahabat Nabi, Rafidhah. Nggak masuk dalam ahli sunnah Syiah. Ada yang mencintai sahabat Nabi, benci ahli bait, nggak benar, Nawasib. Kita menggunakan dua ini, pilarnya dua. Kemudian juga di sana ada kelompok yang mengandalkan akal saja sehingga bukan meninggalkan wahyu, tidak. Tapi ada mungkin atau kurang peduli dengan wahyu dan sebagainya. Maka ahli sunnah wal jamaah datang dengan dua. Memperhatikan dalil syar'i, naqli. Makanya ahli sunnah wal jamaah dalilnya adalah Al-Quran. Sehingga kalau kita melihat dalam kitab akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, setelah mendatangkan masalah akidah yang berat, pasti ada dalil al-naqli.
dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Kemudian setelah itu ditambah dengan dalil akli. Sebab akal itu penting, fungsi akal. Jadi memahami akidah harus memahami dengan akal, menggunakan akal. Kecerdasan akal. Maka selalu dalilnya adalah menggunakan dalil nakli, Al-Quran, hadis, sama dalil akli menggunakan akal, logika. Ilmu-ilmu tentang ilmu akal. Ini yang ada di dalam Islam. Sehingga dalam berkeyakinan itu pasti. Sehingga misalnya kalau ada berita yang datang kepada kita itu oleh satu orang, ya meragukan, bisa benar, bisa tidak. Maka kita boleh percaya, tapi nggak boleh maksa orang lain percaya. Tapi kalau berita itu adalah mutawatir, dibawa oleh orang banyak, sak kampung ngomong begitu, masa nggak percaya? Pasti percaya, namanya mutawatir. Sehingga sandaran dalil nakli dari Al-Quran hadis, Al-Quran yang disepakati, yang masih sepakati, Al-Quran disepakati bahwasanya Al-Quran itu mutawatir. Apa mutawatir? Diriwayatkan oleh orang jumlah yang banyak. Mustahil kalau itu salah. Tapi kalau hadis bisa khabar ahad. Ada hadis diriwayatkan oleh 1-2 orang. Bisa saja dia salah. Tapi kalau sudah hadis namanya hadis mutawatir. Yang diriwayatkan oleh orang jumlah yang banyak, mustahil kalau bohong. Dan hadis mutawatir tidak banyak. Sehingga nanti yang akan dibangun akidah dasarnya adalah kalau sudah dalilnya dari hadis, dari dalilnya adalah qat'iyud dalalati wa qat'iyul wurudi dari nas-nas yang pasti benar, yaitu Al-Quran. Dan maknanya nggak mengandung, nggak multi makna, maka kita wajib meyakini dan orang lain harus meyakini. Tapi selebihnya adalah namanya furu'ul aqidati. Perbedaan misalnya ada riwayat tentang kita yakin sebagai ahli sunnah meyakini akidahnya Imam Mahdi. Yakin. Cuman karena riwayat Imam Mahdi adalah bukan riwayat mutawatir menurut ulama, maka bagi yang mengingkari tidak kafir. Seperti itu. Jadi penggunaan dalil nakli sangat besar, bukan seperti tuduhan sebagian orang. Kalau kaum Asy'ariyah tidak peduli dengan dalil nakli, hanya menggunakan akal saja, itu fitnah. Justru diutamakan dalil nakli nomor 1. Akal penguat setelah itu. Setelah begitu dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaah. Masya Allah. Masya Allah, mungkin juga nih Abu ya ada pertanyaan sedikit mengenai pengertian bid'ah dalam ahlu sunnah wal jamaah, Bu ya. Nah itu bid'ah ini definisinya sederhana ya. Selama ini kan mendefinisikan dengan definisi yang sederhana, tapi kalau tidak menghantarkan kepada pemahaman yang benar ya jadi definisi yang kurang tepat. Misalnya yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Ya ini bukan definisi itu. Masa setiap yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah? Kita perlu dong definisi bid'ah itu, karena ini untuk menghukumi orang lain. Untuk kita menghukumi si A, si B, si C sebagai seorang pelaku bid'ah, maka kita harus pasti dong dalam mendefinisikan bid'ah. Bid'ah secara bahasa hal yang baru. Dan tidak semua hal yang baru itu dicaci. Ada hal baru disenangi. Makanya sewaktu Sayyidina Umar bin Khattab melihat orang melakukan sholat tarawih berjamaah dengan kompak, mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nggak ada pada zaman Nabi, ada sekarang. Loh, ternyata di sini ada bid'ah yang tidak haram. Sholat tarawih. Dulu kan sholat tarawih nggak begitu. Ada orang kelompok di situ, kelompok sini, kelompok sini. Lalu Sayyidina Umar lihat, kalau seandainya aku kumpulkan kepada satu imam, Ubay bin Ka'ab waktu itu, aku kumpulkan dengan satu imam, kompak, niscaya indah. Betul dikumpulkan. Dilihat oleh Sayyidina Umar, lalu mengatakan nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ini bid'ah. Loh, bid'ah ada yang baik kan? Kan begitu. Nah, berarti yang dimaksud kullu bid'atun dhalalah itu adalah bid'ah syar'iyyah, bukan menurut bahasa. Bid'ah syar'iyyah. Menurut syarak itu apa sih bid'ah? Menurut definisi ulama itu apa bid'ah? Ini perlu penjabaran yang luas. Nah, ini ada penjabaran yang luas tentang bid'ah tersebut. Jadi kalau definisi sederhana begini. Ada Imam Syatibi mendefinisikan di sini. Al-bid'ah itu apa sih? Tariqatun fid din misalnya. Mukhtara'atun tudahi syari'ata. Yuqsadu bisulukiha. Nah, ya. Al-mubalaghatu fi ta'abbudi. Misalnya definisinya Imam Syatibi. Rasanya ini orang hebat. Jadi kalau mengatakan bid'ah itu definisi dulu bid'ahnya. Jangan asal mengatakan bid'ah lalu menuju itu bid'ah. Tapi definisi dong. Setelah definisi pasti saya cek perilaku itu. Kalau perilaku itu sesuai dengan definisi, maka dia bid'ah. Bukan langsung
yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah, yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah. Oh, memang bisa saja kita katakan yang tidak dilakukan Nabi adalah bid'ah, tapi belum tentu bid'ah yang haram seperti sholat jamaah tadi, tarawih. Tapi yang dimaksud bid'ah dolalah dalam hadis Nabi itu adalah bid'ah yang bid'ah syar'i sesuai dengan yang disebutkan para ulama. Apa sih? Karena ulama yang tahu untuk di saat menyebut hadis kullu bid'atin dolalah kullu dolalatin finnari, ulama itu menjelaskan apa sih kira-kira ini. Nggak usah bingung kita, tanya ulama. Ya ulama, tolong bid'ah apa yang dimaksud di situ? Imam Syafi'i menjelaskan ada thariqatut, cara beragama. Selain beragama nggak masuk, cara beragama. Urusan mobil nggak ada bid'ah kan? Urusan ini nggak ada bid'ah. Betul. Cara beragama. Cara beragama. Tapi di situ ada mukhtara'atun, diada-ada. Artinya nggak ada contohnya dari Nabi. Nggak dikembalikan hadis, nggak bisa. Nggak ada hadisnya, nggak ada Qur'annya. Ini. Jadi betul-betul dibuat-buat. Contohnya apa? Dikembalikan hadis nggak ketemu. Saya sholat kok 5 waktu. Cuman kelihatannya antara zuhur dengan subuh ini kok jauh amat. Saya mau buat deh sholat yang ke-6 jam 9. Oh nggak ada itu, dikembalikan nggak ketemu. Itu bid'ah. Iya. Betul ya. Itu bid'ah. Tapi kalau seandainya, saya pengen ngumpulin orang, kemudian setelah itu mereka kan suka lupa. Orang bekerja di pasar dan sebagainya. Saya kumpulkan, saya kasih tausiah sedikit, kemudian kita menyebut nama Allah, la ilallah. Itu bid'ah. Ya enggak dong kalau bid'ah. Ini kan diajarkan mengajari orang berjalan. Nah, cuman sekarang orang mendefinisikan asal sehingga ini dikatakan bid'ah juga. Zikir berkumpul bid'ah. Ini kan ngaco. Jadi mohon yang ingin mengatakan ini panjang sebenarnya, mungkin ada kesempatan lain. Kalau ada kita akan bahas luas tentang bid'ah. Seperti itu gambarannya kayak begitu. Jadi kalau ingin mengatakan bid'ah harus tahu dong apa itu bid'ah. Kemudian setelah itu apa pekerjaan yang akan disifati dengan sifat bid'ah. Kalau nggak ngerti nggak bisa. Maka dalam bahasanya yang sering bahasa ulama adalah al-hukmu 'ala syai'i far'un an tasawwurhi. Kalau kita ingin menghukumi sesuatu harus ada tasawwur. Kita tahu itu pekerjaan begini. Kita ngerti definisi bid'ah begini, baru kita terapkan di situ. Dan bid'ahnya nggak punya definisi. Pekerjaannya orang yang melakukan bid'ah pun belum dicek dia punya dalil atau tidak. Tiba-tiba langsung ngomong itu bid'ah. Ini fitnah. Menuduh orang berzina itu dosa atau tidak? Dosa. Menuduh orang mencuri dosa atau tidak? Menuduh orang berbid'ah, menuduh orang melakukan bid'ah juga dosa. Tapi sekarang orang gampang melakukan menuduh orang bid'ah. Ini problem kita, akhirnya menjadi permusuhan. Insyaallah, syukran jazilan Bu ya atas jawaban-jawabannya nih Bu ya. Semoga dapat menjadi manfaat buat kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik pemirsa Al-Bahjah TV, terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akan kembali di episode selanjutnya. Demikian, saya Firas Bizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga.